Yo guys, ketemu lagi guys dengan Iwan. Kita sambil jalan-jalan pagi. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman apa yang saya dapat setelah melakukan perjalanan 4 bulan yang lalu ya. Jadi dulu waktu 4 bulan lalu, bulan Mei ya, itu saya melakukan perjalanan dari jalan kaki dari Tugu Jogja sampai Pantai Parangtritis. Nah, ya ada beberapa pengalaman yang saya dapetin sih. Beberapa minggu sebelum mulai jalan kaki yang ke Parangtritis itu, sebenarnya saya udah ngajuin resign sih dari tempat kerja saya. Ada beberapa alasan yang membuat saya akhirnya mutusin buat mengundurkan diri. Ini disclaimer dulu ya guys. Resign jangan asal ini aja sih. Saya kemarin butuh waktu sekitar 4 bulanan lebih buat akhirnya memutuskan buat resign karena berbagai alasan ya. Ya ada karena mungkin udah gak cocok juga dengan atasan atau manajer yang baru. Tapi alasan yang paling mendorong itu ada 2. Yaitu pertama, saya ngerasa kesehatan saya terus menurun, udah hampir setahunan ya. Itu kayaknya sakit tuh kayak bolak-balik ke dokter, terus kena GERD, kena lambung ya, periksa macam-macam, obat macam-macam, sampai capek lah. Yang kedua alasannya sih karena itu rasa nggak tahu kenapa tiba-tiba kayak bosan, kayak nggak ada tujuan gitu. Kayak kerjanya itu kayak ya udah cuma cari uang aja, kayak gaji itu ya. Ngerasa nggak ada nilai lebihnya, nggak ada nilai tambahnya buat saya atau buat perusahaan tim juga gitu ya. Kayak kehilangan motivasi atau tujuan hidup gitu. Jadi akhirnya saya mutusin resign. Nah, ide buat jalan kaki itu juga munculnya tiba-tiba sih. Saya nggak pernah nyangka juga saya berani jalan kaki sejauh itu ya. Dan mendadak, nggak ada persiapan, kondisi juga sebenarnya nggak fit, hampir nggak pernah olahraga, sakit-sakitan. Itu dibilang ini juga obesitas juga, karena waktu itu beratnya udah 105 lebih. Nah, pasti jarang olahraga. Tapi ya tiba-tiba ada di jalan gitu, dan ya udah jalan aja gitu. Nah, setelah jalan itu kan bulan depannya saya ke Jakarta ngurus semua persiapan dan segala macam, dan ya udah selesai mundurkan diri. Nah, ini setelah 4 bulan dari jalan kaki itu, saya mencoba merangkum berbagai pengalaman apa aja yang saya dapetin dari pengalaman saya di tahun ini ya, dari awal tahun sampai memutuskan resign, lalu jalan kaki dari Tugu Jogja ke Pantai Parangtritis yang ya sekitar 30-an kilo lah ya. Oke. Pertama yang saya dapetin tuh dari jalan kaki jauh tuh, saya menyadari kalau nyadar itu apa ya, jadi ingat gitu ya, jadi kayak menerima kenyataannya kalau kondisinya nggak sehat, sakit-sakitan. Kenapa? Karena kurang olahraga, kurang gerak, duduk depan komputer terus gitu ya. Jadi harus ada yang dirubah juga dari situ. Banyak ini lah. Berarti harus ada yang dirubah dari saya sendiri gitu. Bukan salah orang lain, itu salah siapa. Nah, lalu ketika jalan kaki juga tuh, awalnya saya ngerasa jalan sendiri bakal sepi karena sendiri ya. Tapi ternyata tidak. Sepanjang perjalanan bertemu banyak orang, ada yang ngajak ngobrol, pinggir sawah tiba-tiba ada yang nyamperin, nanyain, atau bahkan beberapa
menawarkan, Mas boncengin lah sampai jalan depan situ atau sampai jalan raya waktu itu ya. Itu ternyata pengalaman itu membuat sadar ternyata di luar kerjaan ya, di luar kerjaan saya fokus kerjaan, jadi banyak hal di luar yang pengalaman yang nggak didapetin. Yang kedua, saya mulai nata ulang, kayak mengatur ulang gitu ya, ritme hidup gitu ya. Terus ngerasa kayak slow is okay gitu, lambat tidak apa-apa gitu, nggak ada yang salah. Karena selama ini kita kan kayak kalau ukuran dari produktivitas gitu ya, kerja ada hasil, berapa banyak kita kerja, berapa banyak yang kita capai. Jadi kalau kayak nggak ngapa-ngapain tuh rasanya tidak produktif sekali, kayak useless, tidak berguna gitu ya. Padahal ya itu semua sebenarnya tidak masalah gitu loh. Jadi mungkin 1-2 bulan pertama itu juga saya lebih banyak lakuin hal yang ya benar-benar nggak produktif ya, kalau tanda kutip tidak produktif gitu ya. Tapi itu justru kayak menata ulang cara saya memandang bahwa oh ternyata tidak apa-apa loh, kayak kalau kita emang sudah cukup lelah gitu ya, dalam tanda kutip lelah mungkin secara mental gitu ya, istirahat sebentar nggak apa-apa gitu, nggak ada masalah. Kita bukan masalah bersaing atau dibandingkan dengan orang lain, tapi lebih kayak kita menjalani hidup kita sendiri aja gitu. Jadi lambat pun nggak masalah. Yang ketiga, saya mulai mencoba melakukan hal baru, banyak hal baru yang sebenarnya nggak pernah saya lakuin selama kerja ya. Kayak mulai berkebun ya, berkebun di rumah gitu, kayak nanam saya beli bibit-bibit biji-biji cabai ya, sembarang gitu saya coba tanam, tomat segala macam gitulah. Walaupun tujuannya bukan buat mencari profit atau apa, tapi lebih kayak buat mencoba berkebun aja gitu. Itu hal baru. Lalu soal makan juga saya coba belanja sendiri di warung, lalu masak sendiri, mencoba menunya juga saya rubah sedikit lebih sehat pelan-pelan karena tuntutan pola hidup kesehatan juga kemarin yang terus diabaikan. Jadi saya ingin coba lebih mengatur lagi, coba belanja gitu ya. Nah, lalu berikutnya ada juga hal baru kayak misalnya seperti ini, bikin video kayak gini, vlogging gitu ya, terus bikin channel YouTube, coba edit kecil-kecilan gitu ya. Itu ya saya lakuin buat mengeksplor aja sih, kayak biar ada pandangan baru, kegiatan baru, nggak bosan dengan ya rutinitas yang sudah dilakuin selama tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Ya gitu lah. Hal keempat yang saya dapetin tuh, saya jadi punya keberanian buat men-set new goal gitu ya, menetapkan target baru, tujuan baru. Karena terakhir kemarin saya bilang itu karena kayak saya kurang motivasi, kurang kayak kebingungan mencari tujuan hidup gitu ya, arti hidup ya. Jadi mungkin target terdekat saya adalah melakukan banyak perjalanan sih, kunjungin tempat baru, untuk jalan kaki kemana gitu, dan mungkin lebih ini kali ya, lebih komitmen, lebih konsisten lagi buat upload video berbagi ya. Kalau saya lakukan perjalanan tempat baru,
pasti ingin berbagi juga kan. Nah, karena itu ya nggak tahu sih berapa lama ya ini, karena mencari ini kan bukan sesuatu yang bisa kita targetin gitu ya. Ya mungkin secukupnya, sehabisnya uang tabungan kali ya. Aduh, amit-amit sih, semoga bisa dapat masukan lain. Tapi ya itu masih sambil jalan aja, nanti pikir karo melaku, ngomongnya pikir karo melaku lain gitu. Tapi ya itu, jadi 4 hal itulah yang kira-kira saya dapetin, kerasa banget ya. Bahwa perjalanan itu prosesnya mungkin lambat ya, nggak tahu juga apakah sampai tujuan atau enggak gitu ketemu. Tapi ini semua sebenarnya bukan soal tujuan aja ya. Kita mencari arti dari perjalanan itu sendiri, walaupun jalannya memutar, tidak langsung ketemu ke tujuannya. Karena walau harus melalui jalan yang memutar dan berkeliling-keliling dulu nih, sebisa mungkin saya ingin meresapi interaksi sederhana yang muncul dengan orang lain dan menangkap memori-memori kehidupan yang lebih banyak lagi. Pada akhirnya, bagi kita semua yang sedang dalam proses pencarian dan juga mungkin sedang hilang arah atau sedang mengambil jalan memutar, saya berharap semoga yang sedang kita jalani ini bisa memberi tujuan dan memberi arti pada pencarian kita masing-masing. Sebuah perjalanan menawarkan kebebasan walau dalam keterbatasan, memberikan pengalaman yang bahkan tidak pernah kita tanyakan, membuat dunia yang berputar dengan cepat ini menjadi waktu yang terasa melambat. Terima kasih sudah menonton video ini guys. Sampai jumpa perjalanan berikutnya ya.